Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil mengingatkan kita ada suatu makna. Ya. Tuhan itu mengampuni kita. Mau kita paling awal minta pengampunan maupun paling terakhir juga minta pengampunan, kita diampuni. Jadi Tuhan itu berlaku adil kepada semua orang. Selama Tuhan itu memanggil kita dan kita menjawab panggilan Tuhan itu, mau nanti waktu senja pun ya tidak masalah. Upahnya tetap 1 dinar. Karena Allah itu maha adil. Persoalan ini kan mau mencontoh kerajaan Allah itu. Mau baru dibaptis, tiba-tiba dia udah tua baru dibaptis, ya ganjarannya ya masuk dalam kerajaan surga. Enak ya? Oh, enggak enak juga lah. Ya kalau orang waktu tua bisa bertobat. Kan ada dulu tahun berapa ya, zaman kami mudika itu kan ada kata hedonisme. Muda, poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tidak bisa begitu. Ya kan? Yesus sudah katakan, orang muda yang banyak hartanya itu kan, dia banyak harta, tapi karena tadi dia sudah mengikuti semuanya, 10 perintah Allah dia lakukan. Semua dia lakukan, tapi satu yang dia tidak lakukan. Tapi bukan maksud Yesus menjual hartanya, hanya ingin menguji imannya, seberapa ya kan peduli dia dengan Allah. Habis itu kan dia merasa sedih karena banyak hartanya. Di mana hartamu, di situ hatimu ada. Sama seperti kalian. Kalau kalian masih single, pikiran kalian kan tidak di rumah. Kalau saya kan pikiran saya mana mikir istri saya, mana mikir anak saya, ya kan? Kamu kan pikiran kamu satu ya. Kalau yang di tempat ini, bagaimana menyelesaikan, ya kan? Pendidikan di sini kan? Pendidikan lah, ya. Jangan dibilang hukuman. Dibaliknya, pendidikan kan? Mana yang paket A kan? Nyaman kan sekolah? Nan, sok aduk dia. Hah? Nyaman kan sekolah? Ngapa lalu ndak sekolah dulu? Kerja jadi pekman pula di Bengkayang. Ya? Ini bayangkan, hari gini masih ada orang baru hanya kelas 2 SD ya. Ya tidak apa-apa, tidak perlu malu kan. Udah itu tidak mau lagi di paket A. Nyaman rupanya sekolah, kan enak sekolah tuh. Bukan hanya diajar kan, udah itu ngerjakan soal, enak rupanya sekolah nih. Nanti paket B, paket C, keluar udah paket C, nanti merantau dulu, tahu-tahu udah Anan SH, pengacara. Si Anan tuh yang dulu maling motor jadi pengacara, tidak sangka ya katanya. Tapi jangan pula Anan tuh, memang dia tuh maling motor. Jadi perubahan tuh kalau kita mau dan dengan rahmat Tuhan ya, Nan ya. Jadi itu ya, begitu juga yang mana yang hanya Anan ya yang ngambil paket A kan? Ini ngambil paket A juga dia. Katanya dia ada ijazah SD. Dia paket B, kamu paket ada ijazah SD kan? Jangan kamu udah ada ijazah SD, kamu cek nanti ya. Jangan sampai dia salah ngambil, rugi gitu Bang. Ya. Langsunglah ke paket B. Kalau si Anan tuh udah paket A, paket B, paket C. Ya. Jadi jangan sampai minimal paket C lah, ya. Kan udah berkali-kali saya sampaikan, di tempat ini bukan tempat hukuman, tapi tempat pendidikan. Pendidikan iman dapat, ya kan? Minimal kan kalian seminggu 2 kali ya dibimbing yang Katolik ya kan? Kalau tidak salah Senin dengan Rabu kan? Nah, puji Tuhan kan? Artinya dapat, ya, pendidikan keterampilan dapat, ya. Silakan kalau ada kursus keterampilan buat bakso, buat gado-gado, buat soto, ikut, benar-benar serius. Waktu disuruh tugas untuk masak, benar-benar masak. Waktu itu tidak salah yang pernah masuk di sini, dia selalu menjadi dapur dia, bagian dapur, karena masakannya enak katanya. Tapi udah
kayaknya dia keluar, kalian masuk, ya. Dari Bengkayang juga dia. Ini memang rata-rata penghuni sini pasti ada dari Bengkayang. Masih kan ya? Ya kan? Oh, kamu ketemu ya? Dia kan bagian dapur kan? Ya, dapur terus kan? Oh iya. Nah, bengkel kan? Sekarang dia pulang ke Bengkayang ya? Makanya jangan sampai di tempat ini kalian tidak ikut kursus itu tadi. Minimal ya, kalian kursus bengkel lah. Ya. Kan ada kan di sini bengkel ya? Nah, bengkel. Kursus bubut ada enggak di sini? Enggak ada ya, hanya bengkel motor aja ya. Nah, ngelas itu, ngelas dengan betukang. Ngelas tuh paling banyak, karena nanti kalian paling banyak main dengan besi ya. Nah, ya kan belajar lah, kan di sini kan gratis belajarnya. Nanti kalau untuk ini, ya. Jadi jangan sampai kursus-kursus keterampilan itu tidak kalian dapatkan. Jadi di tempat ini benar-benarlah kalian, ya, bukan meninggalkan masa lalu, tetapi masa lalu itu menjadi catatan, ya, yang tak perlu diingat. Ya, tetapi kalau diingat pun sebagai pembelajaran bahwa kita itu dicintai Tuhan. Ya, itu tadi berkali-kali saya katakan, ketika kalian misalnya melakukan kejahatan, ya, orang yang melakukan kebaikan ya bisa dibunuh orang, apalagi melakukan kejahatan ya. Bayangkan menolong orang dia bisa mati, ya kan? Sedang apalagi kalian melakukan kejahatan, ya. Bayangkan kalau kalian mencuri tiba-tiba ditembak sama pemilik rumah, mati, kena kepala, tidak bisa bertobat kamu, selesai dah. Ya, kalau orang tua kamu mendoakan kamu, malah udah kuburnya dikubur di situ, lalu tidak pernah dijenguk lagi, ya kan? Ya, coba kamu berpikirnya tuh universal gitu ya. Puji Tuhan kita bisa diselamatkan dan dibawa di tempat ini, tujuannya adalah untuk pertobatan dan kita terdidik. Ya, jangan sampai kita melawan kejahatan itu memang harus dengan pertobatan, kedua apa? Pendidikan. Nanti kalau pulang lalu kalian tidak terdidik di sini, tidak paham ini narkoba, lalu jadi sindikat narkoba lagi. Ya. Atau pulang di sini di sel belajar keterampilan sih. Dulunya nyuri motor, sekarang ngerampok rumah. Lebih. Ya ini. Karena ini hidup ini pilihan ya. Usia kamu ini kan pilihan. Kalau belajar yang jahat sebentar, tidak lama. Ya kan? Tidak lama. Cukup kamu belajar itu 1 menit pun dah jadi. Ya kan? Tidak susah. Tapi belajar kebaikan itu terus menerus. Long time. Nah, jadi saudara-saudara yang berada di tempat ini sadar, kalian bukan orang yang tidak berguna, tetapi kalian digunakan Tuhan untuk menjadi alat-alat Tuhan, untuk sebagai tanda bahwa untuk melakukan kebaikan itu, ya, kalian harus masuk di tempat yang gelap dulu. Ya, memang sebenarnya jangan seperti itu gitu. Kan rata-rata kan semuanya tidak tahu. Awalnya tidak tahu, hanya diajak. Ya kan? Rata-rata ya kan diajak. Ngumpul. Kemudian ngumpul itu kan tidak sehat. Dah ngumpul kan dah mulai ngacau, ngerayau kalau dah mabuk. Ya kan? Dah mulai curhat dengan kawannya. Akhirnya mulailah timbul niat jahat. Kalau iblis itu kan masuk dalam pikiran manusia. Udah. Ya kan, kalau dia tidak suka dengan kamu, perkosa saja katanya. Akhirnya 5 orang asusila kan, atau suka sama suka katanya. Padahal ya itu tadi, hal-hal kayak gini, ini persoalan-persoalan yang dihadapi kita karena kita tidak menyadarkan diri kepada Tuhan. Maka terkadang orang yang melakukan kebaikan saja itu dianggap sombong. Dianggap sombong. Apalagi yang melakukan kejahatan, lebih parah. Orang yang menasihati kita, ya, rajin-rajinlah ke gereja, ya, selalu berdoa, kita anggap sok suci kau nih gitu. Ya kan?
Ya inilah manusia ya. Manusia ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yeskiel kepada gembala nih. Mana duli, pokoknya aku dapat harta dari umatku, dapat perpuluhan, makan nyaman, ya kan? Ya khotbahnya bagus-bagus biar dapat duit banyak kan begitu. Ya rumah bagus kan, tapi tidak tahu umatnya petani, nelayan yang hanya ngandalkan ini kan, tapi harus memberikan perpuluhan. Jadi Yeskiel ini ingin mengingatkan bahwa ya kita juga kalau kita nanti udah menjadi pemimpin, ya siapa tahu kalian jadi kepala desa, mana tahu kalian jadi bupati atau gubernur, ya tidak tahu. Makanya terdidik dulu begitu. Atau menjadi presiden direktur, keluar buat PT kan begitu kan, buat CP kan lebih bagus kerja wira swasta daripada kerja dengan orang. Nah, kerja dengan orang apa? Dia itu pernah di lapas tuh, barang hilang kita lagi dituduh. Nggak percaya? Nanti kalau kalian si Anan baru lepas, ya kan, di kampungnya motor siap-siap, motor dirantai lah, stigma itu tetap ya. Sebenarnya stigma itu tanda bekas luka Yesus, tapi orang bilang stigma itu lalu hal-hal yang jelek ya. Masyarakat tuh mengecap kita. Nah ini supaya kalian nanti siap ya, mengecap kita. Tiba-tiba yang kasus asusila kan keluar, siap-siap tuh anak gadis tuh, hati-hati tuh si Anu udah tiba-tiba ada kasus perkosaan di kampung sebelah, muka orang ke kamu lagi, udah ya kan. Karena begini, masyarakat tuh tidak bisa kita salahkan, sanksi sosial itu. Makanya sebelum melakukan kejahatan harusnya manusia tuh sadar bahwa kejahatan itu akan merembet bukan hanya ke diri kamu, ke orang tua. Misalnya adik kamu mau ngelamar, yang abangnya pelaku asusila tuh, udah tolak ya lamarannya, kena lagi. Jadi dosa struktural namanya, dosa sosial. Kasihan ya. Makanya kalau kalian di tempat ini bukan lebih menderita, orang yang di luar sana lebih menderita. Orang tuamu, abangmu, adikmu, saudara-saudari. Ya ada satu kasus tuh, sampai tidak ngaku kalau suaminya ada di itu ya. Karena apa? Dia malu. Dia bilang, mana kerja luar negeri? Mana kerja luar negeri? Kapan pulang? 15 tahun lagi. Tidak pulang-pulang ya. Ya itu tadi. Ya pastilah kelompok keluargamu juga akan tidak ngaku kamu. Itu ponakan kan? Kan katanya. Ada satu kawan saya suruh jenguk cucunya. Tidak ada. Udahlah katanya. Tidak sempat. Tidak ada waktu. Ya kan? Ya karena itu tadi. Nah, jadi kamu jangan marah. Jangan lu dendam. Justru kata Yesus itu jangan dendam. Irikah kamu? Ya kan? Nah, jadi kawan-kawan, saudara-saudara yang terkasih, ya saya ajak ya kan nona-nona ini datang ke sini supaya stigma negatif atau Bu Ella ini tentang kalian itu ya waspada sih tetap pasti ya. Orang tetap takut. Kata takut tuh begini, bukan takut dengan kamu, waspada. Kalau itu tadi ya, saya tidak lalu memojokkan Anan ya, tapi orang pasti waspada, curiga. Kalau udah Anan duduk di warung nanti curiga lagi, ya kan? Untuk memulihkan itu, gini, untuk memulihkan itu butuh yang namanya seumur hidup kamu untuk meyakinkan orang. Walaupun kamu sudah mampu mewujudkan, misalnya Anan jadi pengacara kan, tiba-tiba ada masalah, ya, kamu misalnya jatuh lagi nih, misalnya kan, ya, misalnya kamu menggelapkan mobil habis itu kan, kalau udah jadi pengacara menggelapkan, dia kan oknum nih misalnya kan, ya kan, wah wajar, dia dulu waktu mudanya begitu, gitu lagi. Itu namanya sanksi sosial ya, saya mau jelaskan dulu. Makanya kalau bisa masuk di tempat ini, ya kan. Tadi kata Bu Ella ini, ya kan, masuk di tempat ini, ya udah masuk memang di tempat ini. Tapi kami keluar nanti kan,
Tapi maksudnya ketika kalian sudah masuk di tempat ini, harusnya kalian sudah punya komitmen sekali saja di tempat ini, ya kan? Dan ini bisa kalian hindarilah kejahatan. Jangan iri kepada orang yang berbuat jahat. Kita kan sering kan iri, dia bisa ya megang-megang cewek, kok kita enggak. Iri pula kita dengan hal-hal kayak gitu. Dia bisa joget dengan cewek-cewek itu ya, kok kita enggak gitu. Itu maksudnya ya. Ini sering terjadi nih. Kok dia berjudi enggak ditangkap polisi ya? Itu hal-hal yang harus kita udah dibaptis lebih awal, bisa jadi yang terakhir nanti kita bertobatnya. Justru orang yang dulu misalnya dia belum pernah dibaptis tapi dia mengenal Yesus, lalu dia lebih aktif ketimbang kita yang dari bayi dibaptis. Bacaan ini banyak sebenarnya refleksinya bagi kita, apalagi bagi kalian nih yang ada di tempat ini ya. Ya kalau di sini sih seperti malaikat, nanti di kamar kalian mungkin kelakuannya seperti iblis kan, mana tahu, garang di sana, melasah kawannya yang baru datang, melonco ketua kamar kan, biar dia apa kan semua, ya kan? Ditanya, diinterogasi, apalagi kalau dia anak mami kan, dah mulai kalian kerjain kan, mulai nangis, cemen kok nih, padahal dulu waktu masuk cemen juga kan, mana tahu di kamar kan kalian bisa bullying. Habis itu kalau kamu sampai ngadu, awas kamu masuk benjol atau garpu nancap ke kepala. Lah, hal-hal seperti itu memang bagi kalian menjadi mengasihkan. Kejahatan itu memang dianggap mengasihkan, membuli orang ya kan, padahal itulah kejahatan namanya. Itu harus kalian paham tuh. Itu belajar dari mana? Mungkin dari keadaan. Kalian waktu masuk digitukan, ya kan? Padahal di sini kan saya tanya semuanya dapat matras kan, dapat selimut kan, sama kan? Satu bantal kan, sama. Ada yang tidak dapat matras, tidak kan? Ya. Tapi kan nanti tidak mungkin kan kamu tidur di posisi yang nyaman. Itu punya si A. Lama-lama kamu tidurnya dekat WC kan awalnya. Ya itu pengalaman-pengalaman lah ya. Mau tidak mau lah kan, karena baru kan, daripada ngelawan ini udah. Ya, paling nanti baru berkenalan sehari, ada mulailah, udah sebulan mulai nampak itu ya kan. Tiba-tiba ada yang baru masuk lagi mulai. Nih junior, kau naik senior nih. Lah itu kan terjadi. Masa-masa kalian ini kan masa-masa seakan-akan kalian membuli orang itu indah gitu. Padahal itulah kejahatan. Makanya bullying itu kan sampai ada undang-undangnya tuh. Sampai dia harus dipermalukan secara nasional. Misalnya anak oknum artis nih, sayang kan? Ada anak oknum artis melakukan video porno, dibully dia. Senasional dibully. Karena dia public figure. Mengapa public figure itu kalau misalnya dia melakukan kecanduan narkoba ditangkap polisi? Ngapa? Karena dia punya pengaruh, influencer namanya. Jangan sampai dia ini menginfluence yang jelek bagi orang lain. Itu maksudnya. Itu yang namanya hukuman sosial. Itu. Misalnya saya nih, Pak Ian penyuluh nih. Pak Ian nih, masa dia pergi ke tempat prostitusi, ngamar lagi. Kan? Orang akan cerita, sempat saya ketangkap misalnya kan, pasti kan heboh di koran kan, seorang penyuluh. Padahal mau memberikan penyuluhan apa Pak di situ? Kan begitu. Jadi hati-hati ya. Jadi memang sangat sulit kita menjaga nama baik, apalagi sekarang ketika dalam situasi seperti ini. Tapi yakin dan percaya, Yesus itu berlaku adil kepada kita. Walaupun di mata orang kalian sudah mungkin tidak ada harganya, tetapi di mata Yesus kalian itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang akan selalu diberikan ganjaran yang baik oleh Yesus. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Jadi itu refleksi kita pada hari ini. Maka saya membawa Bu Ella, kemudian Berta dan Dea. Inilah
abang atau adik kita, saudara-saudari kita satu baptisan, bahwa tidak semua kehidupan itu mulus-mulus saja. Kehidupan kita di muka bumi ini tidak mulus-mulusnya. Jadi kalau yang ini nih, sampai saya ada mau ngajak guru pun selalu dibilang tidak sempat. Jadi jangan menganggap saudara-saudara kita di tempat ini adalah kutukan bagi kita atau kenajisan. Ya, mereka bukan kenajisan, tapi mereka dihajar Tuhan dan diajar Tuhan supaya tahu bahwa kebaikan itu harus diperjuangkan, kejahatan itu harus ditinggalkan dan dihapuskan dalam diri mereka. Nah, itu komitmen ya, saudara-saudara. Ya. Tidak perlu kalian menjawab amin, amin itu Tuhan itu. Ya, tapi ada komitmen. Tapi kalau nanti malah justru berpikir, wow, ini kita belajar di sini nih, biar kita jadi bos besar, buat sindikat di tempat ini, ya kalian akan semakin tersesat, dan kalian akan menjadi pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Ya, bersama Yesus, tapi tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, hanya mengimani Yesus sebagai pemimpin. Nah, itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.